Kembali di News Sore, pemirsa, Hakim menggali percakapan antara pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Percakapan memuat permintaan agar pendampingan proyek tidak diceritakan ke tenaga ahli lainnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya adalah Kepala Divisi Lasmil dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza. Hakim bertanya terkait isi percakapan dengan frasa keep silent kepada salah satu tenaga ahli proyek Mariulis. Saksi menyebut diperintahkan salah satu terdakwa yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif untuk membentuk tim teknis pendamping di luar tim yang sudah dibentuk. Hakim kemudian mencurigai tujuan pembentukan tim. Adapun dalam kasus ini negara diduga dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih, karena PM itu ada 14 orang. Sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini. Seperti itu yang mulia. Nyatanya 2 perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhir-akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender. Feryandi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum saya. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo, sudah ada rekan kami Galuh Pandu di Tipikor Jakarta. Selamat sore. Galuh, ada fakta menarik apa yang muncul dalam persidangan lanjutan hari ini? Sore Davi dan pemirsa, sidang yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Republik Indonesia Johnny G. Plate masih terus berlangsung dan agenda hari ini adalah menghadirkan 11 saksi yang agendanya adalah Majelis Hakim Tipikor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengkonfrontasi keterangan yang disampaikan oleh 11 saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Lasmil Bakti Kominfo yakni Feryandi Mirza. Dalam beberapa keterangannya menjadi sorotan adalah berkaitan dengan keep silent yang menjadi sidang akhirnya diadakan kembali hari ini dengan menghadirkan 11 saksi tersebut, yang mana bahwa hal tersebut merupakan arahan dari terdakwa Anang Ahmad Latif sebagai mantan dari Dirut Bakti Kominfo maksud kami, yang disampaikan kepada salah satu saksi yang menjelaskan bahwa adanya grup baru di luar Project Management Unit atau di luar PMU, yang ini menjadi salah satu hal yang janggal ketika proses pengadaan pembangunan menara 4G, menara BTS 4G. Dan dalam konfrontasi tersebut atau dalam keterangan saksi yang diberikan oleh 11 saksi, baik hakim maupun para kuasa hukum juga menanyakan kepada segenap saksi berkaitan dengan peran, kemudian berkaitan juga dengan prosedur tata laksana pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G ini, berkaitan juga dengan bagaimana tugas pokok serta bagaimana mereka memiliki hubungan dengan masing-masing terdakwa yang diantaranya melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, kemudian juga mantan Dirut Bakti Kominfo yakni Ahmad Latif, dan juga yang melibatkan mantan tenaga ahli dari HUDEF UI yakni Yohan Suryanto. Mereka ditanya secara detail mengenai bagaimana peranannya, hubungannya, dan juga mulai dari kajian, kemudian prekualifikasi tender, pemenangan tender, hingga juga bagaimana proses pelaksanaannya. Dan sampai saat ini masih terus berlangsung, serta kami akan terus perbaharui informasi kami berkaitan dengan fakta-fakta baru apa saja yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menko Polhukam menyatakan siap akan membantu KPK untuk memblokir aset Harun Masiku, namun tidak akan mengintervensi. Mantan politisi PDI Perjuangan yang jadi buronan sejak 3 tahun lalu itu belakangan terdeteksi berada di Indonesia. Buronan korupsi mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang menyuap mantan Wakil Ketua KPU Wahyu Setiawan sebanyak 850 juta rupiah diduga bersembunyi di Indonesia.
Harun Masiku yang buron sejak 17 Januari 2020 diduga kuat kini bersembunyi di dalam negeri menurut data perlintasan yang didapat Polri. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak berwenang menangani masalah Harun Masiku dan tidak akan mengintervensi. Namun, pihaknya siap membantu KPK terkait pemblokiran aset Harun Masiku jika KPK meminta bantuan. Kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani KPK tentu KPK sendiri yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi, kecuali KPK minta bantuan. Misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka, misalnya seperti dulu Lukas NMB kan kita yang memblokir, kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK masih merasa mampu, ya KPK sendiri. Sebelumnya, informasi Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia disampaikan Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti ketika mendatangi KPK. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk aja selama ini juga? Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali, bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu, tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Polri dan KPK akan bekerja sama untuk mengejar buronan yang berada di luar negeri. Selain Harun Masiku, 2 buronan korupsi lainnya juga sedang diburu, yaitu Kirana Kotama yang buron sejak tahun 2017 dan Paulus Thanos yang masuk daftar pencarian orang sejak Oktober 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi ugal-ugalan sebuah mobil yang dikemudikan oleh anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan viral di media sosial. Akibatnya polisi menahan mobil tersebut dan hanya memberikan sanksi tilang pada pengemudi. Viral di media sosial mobil sport ugal-ugalan di Jalan Urip, Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi mobil anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Buntut aksi ugal-ugalan mengakibatkan seorang pengendara motor terjatuh. Akibatnya polisi mengamankan mobil ini dan memberikan sanksi tilang kepada pengemudi mobil. Mobil sport hitam ini disita polisi setelah melacak nomor kendaraan yang terekam dalam video viral di media sosial. Sanksi diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Unit Lantas Polrestabes Makassar. Pengemudi terbukti melanggar 2 pasal hingga membahayakan pengguna jalan. Kalau sekarang kan sudah kita lakukan penindakan sesuai terukur, karena siapapun kalau melakukan pelanggaran kita lakukan tilang, kemudian kita tahan 2 kemungkinan apa kendaraan atau SIM STNK-nya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 283 tentang berkendara di jalan raya dan pasal 287 terkait penggunaan strobo bukan peruntukannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal menyalip seorang pengendara sepeda motor di Bogor, Jawa Barat tewas di tempat setelah terlindas truk. Diduga korban memaksa mendahului kendaraan lain di jalur kiri dan membentur bahu jalan hingga terjatuh dan terlindas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terlindas truk di Jalan Raya Transyogi, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini berawal saat lalu lintas macet, korban yang melaju dari arah Cibubur menuju Cilengsi memaksa menyalip truk dari jalur kiri. Namun naas, korban membentur bahu jalan sehingga oleng dan terjatuh hingga masuk ke kolong truk. Korban pun terlindas ban truk bagian belakang dan mengalami luka parah di bagian kepala.
korban tewas bernama Darwito berusia 54 tahun, warga desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Setelah polisi tiba di lokasi, korban pun dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi. Mau masuk dari kiri, mobil kan pelan-pelan masuk, yang banyak buru-buru masuk dari kiri. Dari kena ban belakang dan kena trotoar itu lagi, jatuh terus masuk ke kolong, Pak. Nggak tahu, Bang. Sementara itu, sopir beserta kendaraan truk dan sepeda motor korban langsung diamankan unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Sedangkan kasus kecelakaan telah ditangani Subunit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Demo penolakan aktivitas tambang di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo berakhir ricuh. iNews sore segera kembali, tetaplah bersama.